Cerita saya ya. Ya, saya lulusan STM. Alhamdulillah, saya anak pertama, seharusnya anak kedua. Kakak saya meninggal sebelum saya lahir. Jadi saya anak pertama. Saya punya adik dua, perempuan satu, laki-laki satu. Ya. Kami bertumbuh dari pendidikan pedagang ya. Bapak ibu saya itu dagang. Dari kecil saya sudah dididik dagang. Jadi saya udah ngalamin tuh dagang pinggir jalan, buka mie ayam, bakso, es campur, sampai larut-larut malam saya jualan, itu udah biasa. Jadi saya sudah dididik dari kecil oleh kedua orang tua saya sebagai pedagang. Ya. Alhamdulillah bisa sekolah STM itu boleh nabung dan boleh jualan. Dari SMP saya sudah jualan es mambo pakai termos. Saya kelilingin 500 perak, 500 perak itu saya tabung buat sekolah. Karena saya sadar kedua orang tua saya pendidikan sekolah pun belum ada. Kami betul-betul dari keluarga yang sangat sederhana. Saya kelas 2 STM pertama kali kenal industri dan marketing. Kelas 2 STM, celana masih abu-abu, saya sekolah bawa termos. Saya jualan kopi ginseng waktu itu. Itu salah satu produk MLM juga. Tahun, ya itu dia mereknya, kopi ginseng. Guru-guru yang ngajar saya tawarin. Sampai saya dicap, awas ada Rifain dan tawarin kopi lu. Kopi ginseng, Pak. 2 tahun saya di situ, uang belum dapat banyak di sana, tapi mental pendidikan, jualan, leadership, kepemimpinan, karakter saya dapat di sana. Upline saya, leader saya dari Serang. Beliau sukses hari ini, luar biasa. Ya. Kelas 2 STM saya belajar network marketing, saya ngerti produk yang dibutuhkan masyarakat itu yang kayak gini. Bisnis yang dibutuhkan masyarakat itu kayak gini. Cara mengembangkan jaringan itu kayak gini. Lulus sekolah, alhamdulillah saya sempat juga bekerja, saya STM waktu itu. Saya menempuh dunia pendidikan di STM listrik, saya praktek sebagai electrician. Saya pernah melaut juga, 7 bulan sebagai pelaut pernah bagian listrik. Di situ saya belajar juga bagaimana dunia kerja. Kerja keras 30 hari dibayar hanya 1 hari. Itu dunia kerja seperti itu. Di Bandara Soekarno-Hatta saya juga pernah bekerja sebagai porter. Tahu porter? Yang angkat-angkat barang, itu saya. Seragam orange. Di kargo. Jadi kalau mobil tinggi datang bongkar, itu saya bersama tim 8 orang bongkar, angkut-angkut ke X-ray. Tapi saya punya semangat untuk merubah hidup saya lebih baik. Motor saya tempel sebuah merek MLM waktu itu. Karena impian saya nggak mau bekerja selamanya. Paling lama saya kerja setahun. Saya harus sukses menjadi seorang pengusaha. Alhamdulillah, insyaallah, setelah saya bekerja, akhirnya saya mengambil kesimpulan saya ingin fight menjadi seorang bisnismen aja, pengusaha. Saya mengerjakan industri dan marketing lagi. Diperkenalkan oleh teman saya, di situ saya juga mulai berkembang. Ya mirip-mirip posisi Bu Sylvia lah, yang baru ngerti bisnis network beginian gitu Bu. Tiba-tiba jaringan mulai berkembang. Keluar kota saya, ke Solo, ke Jogja, begitu. Itu dari umur saya sekitar 20-an. Jatuh bangun pasti. Sebagai member sudah fight, perusahaan scam, kecewa sama leader, dibohongin, ngalamin. Jatuh bangun ngalamin. Sampai saya alhamdulillah pernah sukses tapi fata morgana. Maksudnya apa sukses tapi fata morgana? Saya punya penghasilan rata-rata waktu itu bisa 500 sampai 1 juta per hari di sebuah network marketing. Lalu saya didorong oleh para upline saya, belum nikah. Ayo Mas Rifain, kamu udah punya penghasilan kayak gini, pencapaian dong. Akhirnya saya dipaksa kredit rumah, BTN, kredit mobil, kredit Vina, kredit motor, itu semuanya riba. Tapi karena saya masih pengetahuan saya masih minim dan saya dimotivasi terus, akhirnya saya ambil. Rumah saya ambil baru, mobil baru, motor baru, ya kan? Sampai istri baru, ya kan? Nikah kan? Nikah 2013. Nah, ternyata yang namanya riba itu ngeri Bapak Ibu. Dia seolah-olah itu sukses, tapi dia menggerogoti harta yang sudah kita punya. Habis. Karena ibaratnya kita punya 10 kambing, kita masukin 1 lagi. Harapannya berkembang nih kambing setahun. Ternyata yang 10-nya habis. Karena yang 1 itu kita masukkan adalah serigala. Nah itulah riba. Habis harta kita.
Dan benar, luar biasa Bapak Ibu. Dalam waktu setahun, bisnisnya hancur. Rumah nggak kebayar, mobil nggak kebayar, ketarik sama leasing, dan luar biasa, kondisi ekonomi langsung wah, kacau-kacau ya. Tagihan itu nunggak-nunggak 6 bulan, sampai ada yang 7 bulan, 8 bulan, nyerah ya, nggak kuat. Karena bertahan pun saya nggak bisa. Saya diskusi dengan istri, ya sudah kita relakan. Rumah hilang, mobil hilang, motor hilang, bahkan sepeda ontel satu pun saya nggak bisa. Betul-betul kembali ke titik minus, bukan nol lagi, di bawah nol, karena hutangnya masih. Saya kembali ke Pondok Mertua Indah. Rumahnya kan udah hilang nih. Saya kembali ke Pondok Mertua Indah di Tangerang. Di situ saya muhasabah diri, saya taubat, nggak mau lagi kenal sama dunia riba. Kartu kredit saya juga nunggak-nunggak, teman-teman, nggak kebayar mandiri ada. Nah ini kacaunya saya ya, seperti itu. Nah, saya sharing tujuannya adalah teman-teman biar ada inspirasi. Ternyata riba juga dunia kayak gini, parahnya kayak gini. Lahir anak pertama, Afnan, sekarang usianya sudah 9 tahun. Sangat saya syukuri. Anak saya Afnan ini laki-laki pertama. Saya ingat persis di kantong saya hanya ada 20.000 rupiah. Malam itu hujan besar jam 1 waktunya melahirkan. Ketuban sudah pecah, kedengeran. Saya bawa ke bidan bersalin, namanya bidan. Seneng nggak Bapak Ibu? Anak pertama. Bahagia banget. Masya Allah, bahagia banget. Tapi hati saya menjerit. Di kantong cuma ada 20.000, nggak ada uang. Nggak ada uang, nggak ada duit. 10.000 saya beli aqua yang 5.000 sama roti supaya istri saya ada tenaga. 10.000 lagi ada di kantong untuk besok makan bubur. Jam 4 subuh lahiran kami pertama. Saya ingat persis kondisinya lahir, saya belum beli baju bayi selembar pun. Baju selembar pun saya belum beli untuk anak saya. Sampai ibu saya nanya, kebangetan kamu nak, anak baru lahir baju selembar aja nggak beli. Itu kondisi saya waktu itu. Posisi utang saya dengan bisnis yang saya kerjakan konvensional bangkrut waktu itu. 500 jutaan utang saya. Umur saya waktu itu 26 tahun, utang 0,5 miliar, pekerjaan tidak jelas, kondisi ekonomi parah, anak pertama lahir. Sampai saya telepon ke nasi, di mana nih yang masih percaya? Saya pinjam uang, saya mau beli baju buat anak saya sudah lahir. Sampai seperti itu teman-teman. Saya main ke rumah sepupu saya, Mbak, pinjemin uang lagi dong. Alhamdulillah ini udah lahir. Lu minjem mulu, yang lain belum dibayar. Begitu teman-teman. Itu sakit sekali. Sakit sekali. Di situ saya dendam positif, ya Allah ya Rabbi, angkat derajat hamba-Mu ini ya Allah. Saya ingin sukses. Saya nggak mau dilecehkan lagi seperti ini. Sampai hari ketiga, dokter sudah bilang, Pak, anaknya sudah boleh pulang. Alhamdulillah, sudah boleh pulang anak saya. Tagihannya 1,5 juta, nggak ada duitnya Bapak Ibu. Masih putar sana sini cari pinjaman buat tebus anak saya mau keluar dari rumah bersalin. Masya Allah, kalau ingat kondisi itu, saya betul-betul merinding. Gak nyangka bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu dengan posisi sekarang. Ini adalah kun fayakun Allah. Ya Alhamdulillah, ada pinjaman, ada yang ngasih 500.000, ada yang ngasih 1,5 juta, saya yang penting bisa pulang. Tapi itu saya jadikan dendam positif saya untuk saya bangkit dan sukses. Sudah pulang, Alhamdulillah, masih Pondok Mertua Indah waktu itu. Luar biasa, semangat saya tidak pernah padam.
Api membara bergelora di dalam hati, enggak pernah padam. Rifai harus sukses karena tidak ada orang lain yang bisa memotivasi diri kita selain diri kita sendiri. Lalu saya diperkenalkan sebuah bisnis waktu itu network marketing juga. Di Jogja acara lebih kurang 700 orang. Saya nggak kebagian tempat duduk, saya berdiri di belakang sender di tembok. Saya lihat di situ yang berpenghasilan 800 juta, 1,2 miliar, ada yang 2 miliar. Saya berdiri di tembok, nggak kebagian tempat duduk, menjerit hati saya. Ya Allah, apakah lewat industri ini, bisnis ini, hutang saya kebayar lagi, saya bisa beli rumah lagi, saya beli mobil lagi, saya bisa bangkit lagi. Menjerit hati saya. Tapi disitulah magic moment saya dapat. Saya ambil keputusan, saya fight mengerjakan bisnis itu, betul-betul saya berkorban investasi waktu dan tenaga. Karena saya gak punya uang, saya roadshow gak pulang-pulang hampir 3 bulan. Anak itu bertumbuh dari bayi sampai gede, saya gak melihat wajahnya setiap hari. Kangen gak? Kangen. Rindu sekali anak pertama. Tapi saya harus berjuang. 3 bulan saya fight di lapangan Bapak Ibu. Bangun tim, table talk, sharing, training, bangun tim, prospek, home sharing dari kota ke kota. Dan gak punya mobil, belum punya mobil, roadshow, naik bis, naik kereta. Gak ada alasan. Kalau kita banyak alasan lupakan sukses. Saya selalu mengatakan kepada diri saya seperti itu. Saya gak punya motor, sepeda ontel aja gak punya. Yang saya punya hanya semangat, spirit, berjuang habis-habisan saya kerjakan. Atas izin Allah Bapak Ibu, dalam 3 bulan grup sudah berkembang, pertemuan sudah mulai di mana-mana, dan buahnya mulai saya petik. Saya mulai merasakan income 5 juta, 10 juta 1 minggu, 15 juta, 20 juta 1 minggu. Subhanallah. Subhanallah. Listrik yang tadinya bunyi, teriak-teriak, tetot, tetangga sampai ngomong, "Boy, listrik tuh bunyi, budak apa kuping?" Tetangga kadang-kadang nyakitin, bener gak? Ya. Tapi itu kita jadikan motivasi. Oh iya, makasih Mbak, nanti saya isi. Tapi di dalam hati saya dendam positif. Saya jadikan itu bahan bakar motivasi saya untuk bangkit. Alhamdulillah Bapak Ibu, 2017 saya merasakan fenomenalnya penghasilan waktu itu sempat di 40 juta, 30 juta per minggu dari industri marketing sebagai leader MLM. Sebagai leader MLM. Dan Bapak Ibu tahu produk apa yang waktu itu saya kerjakan? Tahu nggak produknya apa? Produknya adalah pil hitam seperti kita punya. Luar biasa. Pil hitam itu luar biasa merubah. Alhamdulillah. Itu hutang ratusan juta semuanya atas izin Allah semuanya lunas. Saya cicil, subhanallah saya cicil. Ada utang di sini 10 juta kirim, 20 juta kirim, 30 juta kirim, terus sampai semuanya. Dari network marketing Bapak. Hutang dulu saya nomor 1 kan selesai. Hutang selesai, masih ada lebih. Alhamdulillah impian kedua orang tua saya waktu itu pengen umroh berdoanya ya Allah supaya umroh. Alhamdulillah dari bisnis network marketing saya sudah mengumrohkan bapak ibu mertua saya. Kalau melihat kondisi sekarang udah wajar lah, gampang buat Pak Riko mau umroh tinggal berangkat aja. Yang sekarang, dulu itu kacau sekali. Kacau sekali. Rumah alhamdulillah, mobil alhamdulillah. Jadi tips dari saya, ketika memang kondisi Bapak Ibu hari ini ingin betul-betul berjuang, lillahi ta'ala niatnya karena Allah ya, ini membahagiakan kedua orang tua kita, membahagiakan anak istri kita. Mereka lah menjadi faktor sejati kita Bapak Ibu. Kita fight habis-habisan untuk siapa? Untuk orang-orang yang kita cintai. Betul atau tidak? Jadi jangan sampai Anda down. Anda ingat anak-anak di rumah. Kalau Anda lagi loyo, Anda ingat anak-anak di rumah. Ingat orang tua Anda di rumah. Mereka selalu mendoakan Anda supaya sukses. Mereka lah motivator sejati kita. 2018 saya dipercaya menjadi seorang konsultan di sebuah MLM.
Itu pun saya lakukan fight cara kepemimpinan saya, cara membangun saya, karena saya terlahir dari seorang member biasa. Jadi banyak yang mengatakan, Pak Rifai manajemen tapi rasa atlet. Ya memang saya ini membangun dari nol, mengerti apa yang dibutuhkan member di lapangan, saya tahu. Perjalanan panjang 3 tahun, atas izin Allah lahirlah bisnis ini pada bulan Mei 2022. Sungguh gak menyangka saya berdiri di hadapan Bapak Ibu bukan lagi sebagai member, bukan lagi sebagai leader, bukan lagi sebagai konsultan, tetapi sebagai pemilik. Subhanallah. Saya kadang-kadang tak nyangka bisa kayak begini ya. Inilah perjalanan hidup. Dan di belakang saya ada siapa? Ada orang yang sangat hebat yang selalu mendampingi saya. Istri saya tercinta. Buat Bapak Ibu yang punya partner, kerjakan bisnis ini bareng Pak, suami istri. Seperti Pak Gunawan, Dr. Ferry selalu kemana-mana berdua. Karena dengan berdua seperti ini akan kompak, hasil akan lebih maksimal. Gimana kalau yang sudah sendiri, anaknya diajak, orang tuanya diajak, saling menguatkan. Karena di bisnis ini kita nggak bisa Bapak Ibu kalau nggak ada partner, harus ada partner. Nah, partner sejati kita itulah yang sevisi dan semisi dengan kita. Anak diajak, keluarga diajak, adik diajak, ponakan, om, tante semua diajak. Ayo, bisnis ini bisnis bagus, kita bisa hebat di sini. Nah, Bapak Ibu, kekuatan doa ini luar biasa. Setelah saya lepas dari riba ya, alhamdulillah saya muslim. Duha itu udah wajib buat saya. Bangun malam itu udah wajib buat saya. Sedekah itu udah buat wajib buat saya. Makanya di sini ada program donasi, nggak tanggung-tanggung, minimal 100 paket kita sedekahkan setiap bulan. Itu untuk apa? Untuk mengambil keberkahan supaya bisnis ini berkah. Karena saya tahu kekuatan manusia itu terbatas. Kekuatan manusia itu terbatas. Yang bisa merubah nasib kita cuma satu-satunya Zat yang Maha Kuasa. Seperti itu. Makanya sebelum saya bahas teknis segala macam, ini dulu beresin. Kalau hubungan kita dengan Allah baik, rezeki dia baik. Tapi kalau hubungan kita dengan Allah nggak baik, rezeki kita kurang baik. Ini dulu yang harus diberesin. Sepakat nggak kira-kira? Saya bukan ustadz, bukan kiai, tapi ini saya sharing. Saya mengalami perubahan, kuantum, berubah. Itu setelah saya mau berubah. Tapi kalau saya tidak mau berubah waktu itu, mungkin saya masih terpuruk, tercebur di lumpur hitam dan sulit untuk bangkit. 5 tahun saya ingat itu terjerat di tanda riba, gak kelar-kelar. Perasaan kerja udah dari pagi, siang, malam kok gak kelar-kelar utang saya ya. Yang ada malah nambah lagi, utang makin gede lagi, pinjam sana tambah gede lagi. Itu saya alami. Tapi setelah kita pasrah kepada Allah, sujud sesujud-sujudnya, nangis senangis-nangisnya, dan jangan pernah berharap kepada manusia. Karena kalau kita berharap kepada manusia, siap-siap akan kecewa. Berharap kepada Allah. Alhamdulillah itu saya buktikan. Sekarang impian saya bukan untuk saya lagi, untuk saya pribadi. Alhamdulillah sudah selesai. Apa sih kebutuhan dunia itu? Gak jauh-jauh lah. Makan, rumah, mobil, luar negeri itu saya udah selesai semua. Gak ada lagi hasrat yang membara untuk kepentingan pribadi, udah gak ada selesai. Saya bisa semangat dan spirit seperti ini karena bukan untuk saya lagi. Saya persembahkan bisnis ini untuk Bapak Ibu semuanya. Karena saya percaya di luar sana banyak orang yang sedang mengalami kondisi sulit seperti saya dulu. Mungkin ada yang kontrakannya udah nunggak 3 tahun. Mungkin ada yang cicilan mobilnya nunggak 2 bulan. Mungkin ada yang bayaran sekolah anaknya juga nunggak. Atau bahkan untuk makan nanti siang aja belum ada berasnya. Di luar sana banyak yang harus kita bantu. Maka kita datang ke mereka mengajak bisnis ini bukan untuk kepentingan pribadi, tapi ayo sama-sama. Di sini ada peluang untuk mengubah hidup yang lebih baik. Jadi jadikan bisnis ini sebagai dakwah. Jadikan bisnis ini sebagai dakwah. Jadikan sebagai syiar memberantas kebodohan, memberantas kemiskinan, memberantas keterbelakangan. Kita sehat, sukses dan bahagia bersama.
dengan BOP.